Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Newsline kembali ke hadapan Anda kali ini bersama saya, Tantri Murdopo. Mewabahnya pandemi COVID-19 tentunya memberi dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor. Hal ini membawa banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek. Ragam kebijakan serta inovasi pun dibuat sebagai solusi untuk dapat mengatasi penyebaran virus COVID-19, baik di sektor kesehatan maupun juga sektor terdampak lainnya. Nah, hal inilah yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar yang secara konsisten dan berkelanjutan melakukan berbagai inovasi serta pembangunan yang kemudian membuat Kota Makassar bangkit semakin kuat, berdiri semakin kokoh dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang baik. Seperti apa kondisi terkini dari Kota Makassar dan apa sebenarnya menjadi kunci sukses dalam pertumbuhan ekonomi Kota Makassar? Sudah hadir bersama dengan kami di studio Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, atau mungkin kita lebih mengenal dengan sebutan Bapak Dani Pomanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bajik-bajik Ji. Pak Dani, senang sekali ketemu Bapak karena terakhir kita ketemu itu ngobrol-ngobrol virtual tentang Sombere, betul ya? Mekaverse, bagaimana Kota Makassar menjadi smart city. Siap. Itu adalah hal yang menarik karena Makassar sudah masuk ke Metaverse. Insya Allah. Sebelum sampai ke sana lagi untuk kita berbicara mengenai saya sebutnya inovasi. Kenapa nanti ke sana? Sabar pemirsa. Saya mau tanya dulu bagaimana kabar Kota Makassar karena dulu Pak di awal pandemi termasuk dikatakan kota penyebaran COVID-19 yang tinggi. Tapi sekarang bagaimana ceritanya? Hari ini kita ada 5, artinya di bawah 10 ya. Paling tidak di bawah, biasanya paling tinggi pun rata-rata 13, tapi ini kita 5, berarti alhamdulillah sangat terkendali. Itu pun yang paling banyak orang dari luar kota. Nah sehingga sistem yang kami bangun yaitu Makassar Recover adalah sebuah sistem dengan 3 ekosistem. Pertama herd immunity, kedua adaptasi sosial, dan ketiga economic recovery itu berjalan dengan baik. Apalagi kami punya recover center per setiap kelurahan untuk mempercepat pelayanan, terutama menghandling atau menemukan orang-orang yang kena COVID. Sektor apa sih Pak yang paling terdampak? Saya kira sekarang, kalau sekarang ya sebenarnya sudah kelihatan lebih baik ya, lebih pulih. Sektor yang terdampak saya kira jelas sekali sektor jasa dan bisnis. Tentunya itu menimbulkan dampak-dampak lain, tenaga kerja, kemudian banyak yang tenaga kerja berarti jobless ya. Kemudian meningkatnya kemiskinan. Dulu kemiskinan itu sekitar 11%, sekarang 13%. Ada naik 2%. Nah inilah semua dampak-dampak yang ada yang kemudian insya Allah dari bekerjanya Makassar Recovery ini diantaranya economic recovery ini akan membuat mereka bisa kalau misalnya pekerjaannya sudah tidak ada, tapi insya Allah bisnisnya bisa kita, jadi peluang-peluang bisnis itu yang kita tawarkan. Makanya ada beberapa program-program lorong yang kami gagas. Ya, termasuk ada di lorong wisata juga. Lorong wisata dalamnya itu adalah terkenal sekarang. Small enterprises-nya di situ yang kami. Pak Dani, ini kalau kita ikuti, mungkin pemirsa juga salah satu yang mengikuti bagaimana Kota Makassar selama 2 tahun ini banyak sekali penghargaan yang didapatkan dengan kata kuncinya adalah inovasi. Iya, alhamdulillah. Bahkan wali kotanya sendiri, ini Pak Dani juga banyak sekali mendapatkan penghargaan, termasuk juga wali kota inovatif, sebutannya begitu ya Pak? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini semua kan sistem yang bekerja, cuma kebetulan saya jadi simbol, jadi yang dapat wali kotanya sebenarnya seluruh masyarakat. Karena kunci Makassar berhasil menerapkan inovasi karena public engagement kita punya gelora, punya semangat yang luar biasa. Sehingga begitu kita launching satu program, langsung diterima masyarakat. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Nah itu bagaimana masyarakat bisa sebegitu percayanya dengan pemerintah kota sampai apapun yang dikeluarkan langsung ditangkap? Pertama kami punya protokol, namanya Touching Heart Protocol. Jadi protokol sentuh hati. Masyarakat itu kan tidak menuntut macam-macam. Asal dilibatkan dan disentuh hatinya. Masyarakat seperti di kota-kota besar, masyarakat cerdas. Begitu kita sentuh hatinya, kita sentuh kecerdasannya, mereka jadi followernya government. Dia akan mendukung, mengakseptasi program-program karena pemerintah juga membuat program itu kan untuk masyarakat.
Tapi kadang-kadang karena tidak nyampe informasinya, sehingga masyarakat kadang-kadang bisa berpandangan lain. Nah, dengan program Touching Heart Protokol ini semua diharapkan turun dan diperintahkan turun, bukan diharapkan turun. Turun semua lewat RT RW. Jadi di kota-kota lain kan mentoknya sampai RT RW. Iya. Kami buat lagi di bawahnya. Jadi mata rantai tidak terputus. Tidak terputus. Jadi bukan hanya RT RW saja, kami buat namanya local influencer. Ya, namanya Basi Barania, pasukan besi berani gitu. Ya, ke bawah supaya semangat-semangat sedikit. Nah, sekarang kami bikin namanya Delord, Dewan Lorong. Jadi gang-gang kami itu ada dewannya yang terdiri di atas satu orang tua, satu perempuan dan satu milenial. Jadi kita mulai mengemas rekonstruksi sosial kami agar kuat. Jadi informasi itu tidak sampai di lurah, bukan hanya sampai di RT, tapi sampai di Delord. Jadi sekarang ada diplomasi lorong ya Pak, kalau di Iya, Kota Makassar. benar sekali. Tapi dengan semua inovasi-inovasi yang dilakukan, mana yang sebetulnya, karena saya percaya Pak, ketika bisa berjalan dengan baik, indikatornya berarti ada cara-cara yang tidak biasa yang dilakukan. Ya. Inovasi mana yang sebetulnya paling membantu Pak Denny? Jadi apapun programnya, selama didukung masyarakat, itu insya Allah pasti berhasil. Jadi kuncinya adalah public engagement. Bagaimana melibatkan publik. Nah, sehingga publik itu kalau kita libatkan harus ada arenanya. Makanya kami bikin lorong wisata. Ada tempatnya. Nah, lorong wisata itu cuma satu judul tapi kontennya sampai 100. Di situ ada empowerment, di situ ada circular economy, di situ ada city farming, di situ ada food security, di situ ada peluang untuk job dan businesses. Di situ ada small enterprises atau UMKM, ada inkubasi. Ada lebih 100 konten yang ada di situ. Jadi semua terlibat. Bertemunya antara masyarakat dan pemerintah dan sektor swasta, pentahelix lah, itu di situ. Ya, metaverse pun lorong-lorong kami yang tahun ini 1095, basisnya itu metaverse. Kami bikin 3 dimensinya. Rumah-rumahnya sudah dibikin denahnya 3 dimensi. Kemudian sekarang sementara bikin avatarnya. Semua penduduk kita pakai QR code. Bukan sekadar KTP, tapi di dalamnya semua data diri sudah ada di situ. Kemudian kami pasangi 4 CCTV, kemudian Wi-Fi-nya ada di situ untuk bukan Wi-Fi untuk main-main game di situ, bukan, tapi mengoperasikan termasuk anak-anak di situ agar supaya kalau dia belajar online tuh tersupport dengan Wi-Fi yang kami bangun. Jadi semua sisi kehidupan ada di situ. Jadi juga Pak Denny punya visi ke depan bahwa masyarakat Kota Makassar itu harus juga look at the future gitu ya, melihat ke masa depan. Makanya kenapa untuk melihat masa depan kami membuat nama-nama lorong itu dengan nama-nama kota di dunia. Jadi ada lorong London, ada lorong Washington. Kenapa? Supaya anak-anak loh, apa sih itu London? Oh, akhirnya dia belajar tentang London. Tapi rootsnya setiap lorong harus satu pahlawan lokal atau pahlawan nasional yang mereka kuasai. Misalnya ada Sultan Hasanuddin misalnya. Di lorong itu harus hafal dari lahir sampai sejarah beliau itu harus dihafal. Supaya mereka jadi storyteller jika ada orang. Nah, semua pahlawan-pahlawan lokal dan nasional di lorong kami sebar. Jadi rootsnya dapat, future-nya dapat. Tapi sebetulnya kalau kita sesuaikan dengan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini mengenai geliat ekonomi, apa yang bisa Bapak jawab? Dulu waktu periode saya pertama, legasi saya itu saya meninggalkan sebuah tingkat ekonomi ekonomi growth-nya 8,79%. Dengan inflasi 2,5%. Itu kondisi yang spread-nya yang bagus sekali. Saya tinggalkan Makassar, saya pensiun 2 tahun, kebetulan pas di situ COVID. Nggak terkontraksi dia, jadi minus 1,27. Berarti ada penurunan 10,05, turun dia terkontraksi. Nah, kebetulan kami masuk pada saat lagi sengit-sengitnya COVID. Kita buat program namanya Makassar Recover, sebuah sistem ekosistem untuk menangani COVID. Secara terintegrasi dengan public engagement yang kuat, dengan semua teknologi ada di situ dan semua ilmu ada di situ. Alhamdulillah sekarang kita sudah 4,47, jadi ada naik sekitar 5,27
Dalam waktu 2 tahun ya Pak? Dalam waktu dalam waktu 1 tahun karena 2021. Konon sekarang ini kalau kita hitung itu sudah jauh lebih tinggi daripada 4,47. Artinya kita sudah rebound. Oke. Nanti saya akan tanyakan lebih detail lagi karena tadi di awal Bapak mengatakan bahwa salah satu yang terdampak adalah sektor jasa karena memang Makassar juga unggul di sektor pariwisata. Dan itu yang sudah dibuka kembali oleh Wali Kota Makassar. Kami akan segera kembali sesaat lagi, kita akan tanyakan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana pariwisata di Kota Makassar. Pemirsa Newsline kembali di sini bersama Pak Dhani Pomanto, Wali Kota Makassar. Pak Dhani, senang ketemu Bapak kembali dan bercerita mengenai bagaimana Kota Makassar bergeliat. Makassar to the rescue tadi ya Pak ya, bersama-sama bergandengan tangan untuk maju dan bangkit kembali. Terutama di era geliat dari pandemi COVID-19 ini. Dan satu yang penting adalah mengenai pariwisata. Ini sudah mulai buka ya Pak untuk domestik maupun mancanegara ya? Ya, alhamdulillah Makassar itu kalau kita lihat dalam struktur pariwisata, destinasinya tidak sebanyak yang lain. Cuma kalau kita bicara gastronominya atau makanannya, nah ini saya kira di setiap waktu menu makan pun Makassar itu cukup unggul. Setuju Pak, saya termasuk pencinta makanan di sana. Karena kami misalnya ikan bakar. Di tempat lain kalau ikan bakar ya insya Allah terbakar. Dan kadang-kadang kan lebih banyak bumbunya daripada jadi makan ikan, makan udang, makan cumi sama rasanya karena rasa bumbu. Makassar tidak. Kalau makan ikan itu very juicy. Jadi jusnya ikan itu muncul. Nah, kenapa Makassar dirindukan dengan makanan seafood? Begitupun, tapi daging juga tidak kalah karena kita ada palu basah, ada konro, ada coto, banyak. Ini jangan-jangan yang nonton kita langsung mencari makanan Makassar. Tapi kan kita bicara sektor pariwisata itu kan bicara juga mengenai sektor penunjang kan Pak sebetulnya. Iya, benar sekali. Ini apakah semuanya sekarang sudah betul-betul siap? Iya, sekarang Makassar sudah normal, bahkan ada sebuah kondisi yang baru karena kita punya pengetahuan tentang mitigasi risiko terhadap pandemi. Jadi ada kesadaran-kesadaran, ada model-model adaptasi yang terbentuk secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Nah, sehingga belajar dari pandemi dan belajar dari sulitnya masa pandemi, tentunya masyarakat ingin menjaga semua sistem ini agar bisa berjalan dengan baik. Nah, pemerintah Kota Makassar menyiapkan event-event. Kami punya ada event bulanan, ada event tahunan. Ya seperti F8 tahunan. Setiap bulan ada event. Jadi kita bikinkan arena. Nah, UMKM masuk, anak-anak kreatif masuk, ya termasuk startup kecil masuk semua. Ini berapa besar sih Pak sektor pariwisata menyumbang di ekonomi Kota Makassar? Kalau saya lihat dalam struktur ekonomi kita kan ada 4 yang menunjang. Itu menariknya Makassar. Jadi makanya di pandemi kita cukup kuat karena bukan hanya misalnya pariwisata saja, kita punya jasa, kita punya hotel restoran, nah di sini kan pariwisata, kita punya properti dan kita punya perdagangan, jadi ada 4. Itu sekitar 14-17%. Oke, 14-17% itu sangat membantu juga ketika kemudian sekarang sudah mulai recovery ya Pak ya? Iya, benar. Ini metaverse masuk ke sana juga tidak Pak, sektor pariwisata? Saya selalu penasaran karena bicara dengan Pak Dhani ini bicara mengenai Makaverse ya Pak sebutannya? Makaverse. Makassar Metaverse. Makassar Metaverse. Kami punya konsep sebelumnya. Kenapa kami confidence membuat Metaverse atau ikut dengan Metaverse? Ini barang baru dan sedikit orang yang belum banyak yang paham soal ini. Karena kami punya Sombernya Smart City. Kami mencoba memodifikasi sebuah sistem Smart City yang customized, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita nggak punya dana yang cukup untuk itu, makanya kita buat yang very customized, yaitu Sombernya Smart City. Pengalaman inilah kemudian kami mempersiapkan transformasi ke Makaverse atau Makassar Metaverse. Termasuk mulai dari lorong wisata ini. Kami mulai bikin, kan data-data biasanya agak berbeda sedikit. Kalau Metaverse itu sifatnya 3 dimensi. Kedua, hukum-hukum yang ada juga di dalam agak berbeda. Misalnya kalau kita punya avatar, itu kan ada NFT, ada kepemilikan avatar itu. Nah, sehingga kita harus basisnya misalnya pakai QR Code. Jadi satu orang itu bukan hanya KTP-nya saja dia punya, tapi juga besok lusa ada NFT-nya di situ. Nah, belum kita sistem finansial di Metaverse memang belum ada undang-undangnya itu. Ya misalnya Bitcoin atau apa, tapi kita sudah mempersiapkan dengan sistem QR Code itu satu langkah sudah bisa jadi digital payment. Betul. Jadi kami lagi
toward lah, jadi menuju ke sana, lagi mempersiapkan, termasuk meriset big data kami, karena intinya di big data. Nah, saya kemarin baru saja pengambilan untuk saya bikin avatar saya, baru lagi dibikin. Wah, saya penasaran nih seperti apa avatarnya Pak Dhani Pomanto, nanti kita lihat sama-sama. Tapi karena gini, kalau ketemu Pak Dhani ini selalu ingin bicara itu soal inovasi terus, begitu ya Pak ya. Karena memang seperti image inovasi itu selalu ada di Wali Kota Makassar saat ini. Saya sampaikan kepada seluruh, kan kami wajib satu departemen, satu dinas itu harus 2 inovasi setiap tahun. Urutannya pun gampang. Pertama, kenali masalah yang paling besar yang dalam otoritasnya dia. Setelah jadi menemukan masalah juga tidak gampang. Betul. Setelah mereka menemukan 2 masalah besar, didiskusikan lewat pentahelix. Temukan solusi. Setelah solusi, di packaging membuat inovasi. Jadi solusi itu belum tentu inovasi, tapi inovasi pasti solusi. Nah, setelah di inovasi mereka bikin aplikasi. Kemudian mereka masuk ke big data. Nah, jadi kami sangat customize. Jadi kami menemukan masalah. Jadi digitalisasi adalah solusi. Digitalisasi adalah inovasi. Kira-kira. Yang terbaru apa Pak Dhani, inovasi dari Kota Makassar? Inovasi yang terbaru yang kami persiapkan adalah inovasi tentang lorong wisata. Bagaimana UMKM. Ini juga perintah Presiden. Bagaimana dia transformasi ke digital. Kita punya inkubator. Menarik inkubator kami jadi off taker. Karena orang-orang kecil itu menurut riset kami, satu kata kunci, apakah produk kami dibeli atau tidak. Kita atasi dulu itu, baru kita bisa inkubasi. Misalnya ukuran-ukuran, bikin kue sebesar handphone. Satu kali makan murah, orang kenyang nggak makan kue lagi. Padahal bisa dibagi 6 di situ. Harganya sama. Bisa rasanya berbeda-beda. Jadi orang bisa punya, sekarang kan di makanan itu bukan kenyangnya tapi rasanya. Nah, itu kan hasil riset kita. Nah, itulah yang kita inkubasi menjadi startup lorong namanya, startup kecil. Nah, kami melayani lorong-lorong itu dengan mobil listrik yang kami ciptakan sendiri. Nah, ini sementara dirakit. Terus hasil inkubasi itu yang kami beli semua produk itu, kami siapkan motor listrik setiap RW. Jadi kira-kira kayak Mart itu, tapi ini berjalan. Semua kebutuhan di Mart ada di situ. Sehingga masyarakat itu ya lebih mudah, kemudian kita bisa sebarkan apa yang diinkubasi tadi yang kita beli, kita jadi off takernya, kita sebarkan ke masyarakat. Oke, tadi kita bicara terkini mengenai masalah inovasi. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Dhani juga yang terkini mengenai event. Karena di minggu ini akan ada yang tadi disebutkan Pak Dhani, event tahunan yaitu F8. Dan ini disebut sebagai salah satu event terbaik versinya Kemenparekraf untuk Indonesia. Betul. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Kota Makassar akan kembali menggelar Makassar International AIDS Festival and Forum atau F8 atau F8 yang sudah 2 kali ini sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kembali tadi Wali Kota Makassar di sini menyebutkan kita akan buat lagi. Dibuka tanggal 7 besok ya Pak? Tanggal 7 September sampai tanggal 11, 5 hari. Ini apa sih yang geliat, apa sih Pak yang ingin ditampilkan? Jadi F8 itu atau F8 itu terdiri atas 8 festival. Festival food. Di situ kalau mau lihat makanan yang terenak baik di Makassar maupun dari Indonesia ada di situ. Kita lihat show off-nya para chef. Ada festival folk dari semua daerah Indonesia. Ini hadir dari berbagai macam daerah. Ada festival fusion music. Banyak artis terkenal di situ tiap malam. Ada festival film. Ada festival fine art, seluruh seniman. Festival vision writers. Ada festival flora fauna. Jadi semua hobi-hobi itu kumpul di situ, mulai ular, kemudian iguana, burung, kucing, anjing, semua lengkap di situ. Akan kembali diadakan di Pantai Losari? Di Pantai Losari sepanjang 1,5 kilo. Ini kan dimulai 2016 ya Pak? Iya benar. Yang saya ikuti itu 2018, waktu itu ada sekitar 30-an lebih negara. 31 negara. Nah tahun ini, karena memang ini tidak hanya event lokal milik Indonesia, tapi juga negara tetangga juga. Negara tetangga. Jadi dulu waktu 2018 sebelum pandemi, 31 negara, duta besarnya datang,
kemudian hampir 100 kabupaten, kota, dan provinsi. Oh, hebat. Kali ini 9 negara, 9 ya syukurlah pandemi banyak kesulitan-kesulitan, dan alhamdulillah paling tidak 9 negara ini berpartisipasi, ada di fashion, ada di film, banyak di film. Film-film rakyat mereka tampilkan di festival itu, dan memang kemarin agak kasib kita memutuskan bikin atau tidak, karena kan belum jelas ini. Betul. masih naik turun ini COVID. Nah, sehingga pada saat kita putuskan waktu sudah sempit, sehingga negara-negara sebenarnya kalau masih panjang waktu sedikit pasti banyak yang mana. Akan onsite atau ada juga yang ikut secara hybrid? Onsite. Hybridnya itu ya cuma live streaming aja lah, ya kira-kira begitu. Ya. Yang paling jauh mana Pak? Kroasia saya dengar ikut ya? Ya ada Kroasia, ada Jerman, ya ada Jepang, ada Singapura, Thailand, Malaysia ikut. Ada kejutan tidak Pak hari ini, tahun ini? Ada kejutan? Kejutannya saya kira pembukaannya itu berbeda sekali, ya, karena kami selalu out of the box dan original, spektakuler dan original. Ya, avant-garde nanti ya, nonton di Metro TV live 1 jam. Live-nya ada ya Pak di tanggal 7 September kita tonton sama-sama di Metro TV. Ya, 8:30 di Jakarta sampai 8:30. Ini menarik karena disebut sebagai salah satu event terbaik versinya Kemenparekraf. Itu jadi 10 event terbaik versinya Kemenparekraf. Dan dari angka 1 sampai 10 ini satu-satunya di wilayah timur itu hanya punya Makassar loh Pak. Makassar, jadi apa sih harapannya dari event-event hebat seperti ini? Saya kira kita ingin memperkenalkan bukan hanya Indonesia Timur, bukan hanya Makassar, tapi Indonesia yang sejajar, sepanggung dengan teman-teman di seluruh dunia. Dan ini pun sudah mendapat perhatian dunia kalau setiap postingan-postingan F8 yang bereaksi itu dari Singapura, dari Thailand, dari Eropa, teman-teman, apakah itu diaspora Indonesia, jadi perhatian. Ya, kemarin ada teman saya di Glasgow di UK udah kapan apa semua kita mau ikut live streaming semua, jadi mereka ditunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu, ya, sehingga dan walaupun budaya itu kadang-kadang sama ya, tapi menunya agak beda, kita menunya dan bumbunya kita agak beda, jadi sehingga kita mengupdate selalu dengan tren-tren yang ada di dunia hari ini. Pak Denny, terima kasih banyak. Sukses untuk pagelarannya di F8 nanti, tapi juga sukses dan harapannya ada inovasi-inovasi terbaru. Baik, dari kami Kota mengundang Makassar untuk menonton secara langsung di Metro TV sejam, ya. Insya Allah spektakuler dan original. Nah, originalnya itu yang mahal. Iya, ini dia pemirsa diundang langsung oleh Wali Kota Makassar untuk menonton secara langsung pembukaannya di tanggal 7 September malam, jam setengah 8 waktu Indonesia Barat, ya Pak itu ya. Langsung live di Metro TV. Tadi Pak Wali Kota sudah mengatakan ada kejutannya banyak untuk tahun ini. Jadi silahkan juga kalau misalnya Anda juga ingin sekali mengikuti pagelaran ini atau F8 bisa menuju ke Kota Makassar juga di tanggal 7 sampai 11 September. Tapi yang pasti harapannya ini semua bisa menjadikan geliat kita juga untuk terus memajukan budaya dan terus bergandengan tangan untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa.